Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Balance ingin menunjukkan hasil wawancara UMKM kelompok kami. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kartika Fatharani. Nama saya Rana Sabila. Nama saya Indah Dunavita. Nama saya Nurul Inayah. Nama saya Dinda Natasha Aurel. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Sri Yumiati dan teman-teman semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur nikmat kesehatan yang mewawancara UMKM kali ini. Kami dari kelompok 6 kewirausahaan ingin mewawancara dari usaha yang Ibu jalani. Pertama-tama boleh Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu namanya Ibu Sri Yumiati. Udah cukup Ibu begitu atau pakai alamat? Nama Ibu Ibu Sri Yumiati. Alamat Ibu di Jalan PHM Mansur nomor 116B. Usaha Ibu itu di bagian furniture. Kalau alamat dari usaha Ibu? Sama, Jalan PHM Mansur nomor 116B. Oh, di rumahnya ya? Iya. Baik, terima kasih. Sebelumnya kami telah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk wawancara kali ini. Untuk kelompok 6 yang ingin bertanya, silahkan dipaparkan pertanyaannya. Iya, perkenalkan, nama saya Dinda Natasha Aurel. Untuk bertanya kepada Ibu Sri, saya ingin bertanya, kapan berdirinya usaha Ibu? Sejak tahun 1985. Adik. Memulainya itu dari usaha apa ya Ibu ya? Ibu dulu usahanya mulainya pertama jual kaki. Berkembang menjadi kaset, jual kasur, semacam kayak furnitur gitulah. Sampai sekarang. Kan Ibu udah dari tahun 1985. Kan pada tahun itu, mulai usahanya itu, modalnya berapa awalnya Ibu? Percaya atau tidak, modal awal kita dulu pada tahun 1985 itu Rp10.000. Pada zaman itu 10.000 itu dihasilkan dapat dari mana ya Bu ya? Waktu itu suami itu istilahnya arisan ya. Terus orang tuanya bilang, coba kamu modal awal untuk membeli suatu barang yang bisa dijual. Akhirnya suami ibu membeli barang yang bisa dijual sampai sekarang, alhamdulillah. Berjalan lancar sampai sekarang dari modal Rp10.000 itu. Kan dalam pandemi ya Ibu ya, tapi di hari-hari biasa kayak gini, itu Ibu keuntungan sehari-harinya sekitar berapa ya? Kalau Ibu tidak menjawab, boleh tidak istilahnya rahasia. Masalahnya dalam sistem dagang itu kadang kita ramai, kadang kita sepi. Keuntungan itu tidak menentu, ya. Jadi Ibu di sini Ibu bilang rahasia saja, ya. Gak apa-apa kan? Ya, nggak apa-apa Ibu, baik.
Yang lainnya ada yang mau bertanya? Baik, saya Kartika Fatarani akan melanjutkan bertanya. Tadi Ibu berkata kalau usaha Ibu bergerak di bidang furniture. Lalu, mengapa Ibu awalnya memilih bidang itu? Oh ya, kurang jelas. Iya, boleh diulang. Ya, mengapa Ibu memilih bidang furniture dalam usaha Ibu gitu? Ibu milih kayak gini, maaf, masalahnya bidang furniture itu bukan istilahnya barang primer, sekunder, istilahnya pelengkap dalam rumah tangga. Kalau barang makanan itu ibu pikir kan cepat basi. Kalau semacam furniture kan itu barang tidak basi gitu loh. Dalam pemikiran kita, jadi kita bergerak dalam bidang furniture. Tiap hari ada aja orang yang istilahnya membutuhkan atau membeli gitu loh. Ya, Adek. Oh, begitu. Cukup jawaban Ibu? Cukup, Bu. Lalu, selama Ibu menjalankan usaha ini kan pasti ada tuh suka dukanya. Nah, boleh Ibu ceritakan tuh suka duka dari usaha yang Ibu rintis ini dari awal? Suka dukanya ya banyak ya. Maksud kalau sukanya kita tuh istilahnya dapat untung besar gitu ya, istilahnya. Misalnya kita ketemu customer yang istilahnya dia tidak nawar lagi gitu loh. Kalau kita bilang kayak ikan kakap lah gitu ya, dia tidak nawar lagi, kita bilang segini dia langsung bayar. Dukanya itu ya banyak juga sih, di kala sepi, hujan, ya gitu aja deh Ibu mah. Yang dari awal itu suka dukanya dari buat mulai usaha itu suka dukanya gimana ya Bu ya? Maksudnya dalam perjalanan sampai tahun ini ya suka dukanya banyak. Yang Ibu bilang sih, mengerintisnya kita kan dari nol, dari 10.000, gimana sampai berkembang sampai sekarang. Itu ya Ibu rasain ya banyak lah. Tadi Ibu udah sebutin, banyak banget kalau Ibu bilang mah. Ya dikala kita sepi kayak pandemi gini kan, pemerintah kan bilangnya kita nggak boleh buka toko besar, seukuran orang. Ya kita jalanin. Ya usaha juga kalau di masa pandemi itu kan istilahnya pendapatan juga kan turun. Ya deh, udah cukup Ibu. Iya, baik Bu. Halo. Iya, terima kasih Bu, cukup. Mungkin dari anggota kelompok lain yang ingin menanyakan lagi? Ya, selanjutnya saya ingin bertanya Bu. Sekarang kan sedang pandemi masa ya pandemi. Bu. Nah, bagaimana sih keadaan bisnis Ibu di tengah pandemi seperti sekarang? Boleh diceritakan Bu? Sebenarnya kalau ekonomi itu kita bilang agak menurun ya. Masa pandemi itu istilahnya pendapatan bukan kita aja, istilahnya pedagang yang lain pun merasakan pendapatannya turun, istilahnya sepi pembeli gitu loh istilahnya. Tapi kita sebagai manusia kita patut bersyukur aja, masih dikasih rezeki sama Tuhan. Ya gitu aja ada Ibu mah. Ya. Baik, selanjutnya apa sih inovasi yang biasa Ibu lakukan agar dapat bersaing dengan usaha yang sejenis? Jadi misalnya kayak sesama furnitur gitu Bu. Kita bersaing sehat. Ya, kita sih bersaing sehat aja. Misalnya inovasi Ibu itu misalnya kita mengadakan istilahnya jasa antar barang. Misalnya Ibu membeli barang kita, oke, Ibu free. Rumah Ibu di mana? Misalkan jauh atau di mana dia nggak bisa membawa barang sendiri, kita free mengantarkan barang yang dia beli sampai tujuan. Tanpa pembayaran, misalnya kena ongkos atau kena cas gitu loh Adek. Oh iya, baik Bu. Lalu selanjutnya, bagaimana sih cara yang biasa Ibu lakukan agar dapat memiliki pelanggan yang loyal dan ramah? Maksudnya pelanggan yang loyal gitu ya? Iya, ya loyal. Yang ramah. Ya kita juga
Kita kepada customer baik pelit ataupun royal tidak jadi atau membeli barang kita ya istilahnya sebagai penjual kita mesti tetap tersenyum, ramah sama mereka walaupun istilahnya mereka kadang watak-watak pembeli kan beda-beda. Pertama ada yang cuma nanya doang, kedua suka ngacak-ngacak jadi beli tidak, tapi kita sebagai penjual istilahnya tetap tersenyum, tetap melayani mereka gitu loh. Baik Bu, terima Itu kasih. Ibu mah. Ya, Ramah aja. selanjutnya kepada yang lain. Baik Bu, izinkan saya bertanya terkait pertanyaan lainnya. Jadi, Maaf Adek. ya, kedengeran nggak Bu? Maaf ya Ibu. Kedengeran. Oh iya. Apakah jawaban Ibu ini istilahnya bisa masuk ke Ade atau gimana? Maksudnya puas atau tidak Ibu? Soalnya ya Ibu ya begitu jawaban Ibu. Puas kok Bu. Puas Bu, puas. Puas. Yuk, Baik. Saya akan bertanya Bu. Jadi kan kewirausahaan itu nggak terlepas dari marketing ya Bu. Nah jadi gimana cara Ibu promosiin usaha Ibu ini agar dikenal masyarakat luas gitu Bu? Ibu pernah istilahnya coba-coba online. Semisal Shopee. Tapi itu istilahnya nggak jalan ya, maksudnya lebih baik jadi si customer yang datang ke tempat kita gitu loh. Lebih puas daripada mereka lihat istilahnya di handphone. Barang ini gitu loh Adek. Maksudnya dia lebih seneng datang ke toko kita daripada dia lihat di online. Gitu Adek. Ibu pernah promosiin di Shopee. Oh. Udah Adek. Oh, biar kualitasnya bisa dilihat secara langsung aja gitu ya Bu? Iya. Mereka lebih puas istilahnya lihat barang langsung ke toko gitu. Kalau di online, kalau di kita kan istilahnya barang rusak silakan Ibu retur. Iya. Kita balikin yang bagus gitu kan. Kalau di online kan kita istilahnya nggak bisa secara langsung lihat barang bagus atau tidaknya barang tersebut. Terkadang mungkin customer Shopee takutnya nggak bisa diretur gitu. Kalau Ibu kan kan kadang ada perjanjian Bu, kalau semisal dibawa pulang ada yang rusak atau robek atau gimana, apakah saya bisa tutup? Silakan, karena kita punya istilahnya untuk bisa retur barang tersebut ke pabrik. Itu loh Adek. Oh, itu biasanya garansinya berapa lama tuh Bu? Garansinya biasanya berapa lama? Biasanya tergantung dari pabrik sana, tergantung mereknya. Ada yang setahun, paling lama 5 tahun. Udah. Oh iya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Oke. Jadi gimana cara Ibu bisa mengidentifikasi peluang usaha di dalam usaha Ibu? Misalnya kayak awalnya gak ada yang usaha yang sama, jadinya Ibu ngebuka usaha ini gitu, peluang usahanya Bu. Sebelumnya kita sebagai penjual atau punya modal tuh kita mestinya mensurvei. Ya kan? Walaupun ya, kita betul. ada saingan, kita bersaing sehat saja. Gitu. Iya, seperti itu ya, Bu. Bersurvei tempat juga gitu istilahnya. Oke, atau ini tempat ini ramai atau tidak? Penjualan kita gimana? Gimana itu semua itu udah kita pikirin. Itu udah dipertimbangin baik-baik ya, Bu? Ya. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari saya itu, kan di sini itu udah era teknologi 4.0 ya, Bu. Nah, gimana sih cara Ibu biar usaha Ibu itu bisa ngimbangin teknologi yang udah canggih sekarang ini? Kan biasanya kan udah banyak nih ikut all shop gitu-gitu. Menurut Ibu gimana cara mengimbangi dengan teknologi? Kalau Ibu sih, maaf ya, tidak takut ada saingan istilahnya Shopee, Lazada, atau Akulaku, atau Tokopedia. Yang penting kita mempunyai barang yang berkualitas bagus. Terus kita kedua tuh bersaing sehat. Itu menurut Ibu.
Oh, Udah ada itunya jawaban Ibu puas atau tidak? puas Bu. Eh, Puas. menurut Ya, Ibu mah makasih, kita Bu. bersaing sehat. Iya, yuk sama-sama. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lain oleh teman saya? Ya, boleh. Ya, perkenalkan, saya Indah Diunavita. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama itu, Ya. kan di masa pandemi gini, ada ya beberapa hambatan. Nah, dari usaha Ibu itu, menurut Ibu, beberapa hambatannya itu apa aja yang dialaminya? Ya, istilahnya kita buka pintu toko itu tidak boleh lebar-lebar. Mesti satu badan orang yang masuk ke toko kita. Udah ada aturannya. Kalau kita melanggar, kita istilahnya ada denda gitu. Ya itu aja menurut Ibu mah. Kita di masa pandemi itu semua, bukan Ibu aja yang merasakan. Tetangga-tetangga Ibu juga istilahnya yang punya toko pun istilahnya merasa turun pendapatan mereka gitu. Ya, itu aja menurut Ibu. Nah, selanjutnya, ya. Selanjutnya itu gimana cara Ibu mengatasi hambatan-hambatan itu? Ya, kita ibaratnya Gitu. solusinya Ibu sih nggak ada solusi ya, kita mah biasa aja, kita berdagang biasa aja, bukan seperti biasa ikutin apa kata pemerintah, aturan pemerintah yang ada, misalnya itu udah Ibu kita patut bersyukur aja. Yang penting istilahnya Tuhan sudah memberikan kita rezeki hari ini, kita patut bersyukur aja ada Ibu mah. Pokoknya Ibu intinya itu mengikuti aturan pemerintah yang ada. Misalnya sekarang itu kita toko sistem ganjil. Misalnya ya hari ini si ganjil yang buka kan genap yang tutup. Besok si genap buka si ganjil yang tutup. Kita ikutin aja aturan pemerintah yang ada. Sebab kita udah ada pemberitahuan edaran suratnya. Paham kan Adek? Iya, Bu, paham. Oke, yang selanjutnya, bagaimana menurut Ibu cara meningkatkan keuntungannya itu dari per hari supaya meningkat gitu? Gimana, Bu? Kalau di masa pandemi ini mah mau keuntungan meningkat ya kita nggak bisa ya. Yang penting Ibu mah menjual barang berkualitas. Apa adanya kita bilang ke customer sesuai barangnya gimana, jujur kita sebagai penjual gitu loh Adek. Paham Adek? Dah. Iya. Udah belum? Ya, Baik, demikian dari pertanyaan-pertanyaan wawancara kali ini. Terima kasih untuk Bu Sri Yumiarti atas kesediaannya untuk diwawancara. Ya, Ibu misalkan ada kata-kata yang salah, silakan Ade ralat, istilahnya nanti gitu, nanti kan mau diserahkan sama dosen kewirausahaan, silakan nanti nanya aja. Selaku moderator, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bilang aja. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nanti di